Ruang Dewa Bela Diri, Bab 431 sampai dengan 435. Bab 431 kompetisi bela diri dimulai. Setelah beberapa napas lagi, Ye Xiwen mengembuskan napas udara busuk, dan luka-lukanya hampir sembuh. Jika Ye Mo tidak bertindak tepat waktu, konsekuensinya akan sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Saat menghadapi pria ini, Ye Xiwen sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan Ye Mo tertidur lelap untuk membantunya, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan bangun. Alam Phoenix kuno, dimanapun tempat ini berada, cepat atau lambat, dia akan pergi ke alam Phoenix kuno dan membawanya kembali. Bulu burung Phoenix, segala yang dideritanya sekarang akan terbayar 2 kali lipat cepat atau lambat. Ye Xiwen belum pernah merasa setidak berdaya ini. Tanpa kekuatan yang cukup, ia tak akan punya apa-apa. Ia hanyalah daging di talenan, yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Pada akhirnya, ia bahkan harus bergantung pada pengorbanan Hua Menghan dan tidur Ye Mo untuk bertahan hidup. Jika sebelumnya Ye Xiwen hanya berlatih demi berlatih, kini ia punya tujuan lain, alam Phoenix kuno. Cepat atau lambat ia akan menemukan tempat ini. Ye Xiwen mengumpat dalam hati, mengepalkan tinjunya erat-erat. Ujung jarinya terbenam ke dalam daging. Dan dia sama sekali tidak menyadari darah yang mengalir. Adik kecil, kamu baik-baik saja? Tanya Qi Feifan cemas saat melihat ekspresi Ye Xiwen. Meskipun adegan tadi tidak ditujukan langsung kepadanya, dia mampu bertahan hidup karena pengorbanan Hua Menghan, dan dia merasa sangat sedih. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak ingin melihat Ye Xiwen depresi. Kalau tidak, apa gunanya pengorbanan Hua Menghan sebelumnya? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Ye Xiwen akhirnya berbicara. Berdiri. Nada suaranya tenang. Ekspresinya sangat tenang. Di sini tidak aman. Dan kita tidak bisa menjamin Feng Ling tidak akan kembali. Ya, Qi Feifan mengangguk. Tetapi perilaku Ye Xiwen membuatnya semakin khawatir. Sebaiknya ia melampiaskan amarahnya. Adik junior, jangan sedih. Adik junior Hua pasti tidak akan senang kalau melihatnya. Ye Xiwen menyeringai. Tidak apa-apa. Alam Phoenix kuno yang mana? Cepat atau lambat, aku akan menghancurkannya dan membawa kembali kakak perempuanku. Oke, ini yang seharusnya dikatakan oleh seorang pria dari Sekte Yiyuan. Seru Qi Feifan. Mendengar Ye Xiwen mengatakan ini, Qi Feifan menghela napas lega, menyadari bahwa hal yang paling dikhawatirkannya ternyata tidak terjadi. Berjalan, saudaraku. Ayo kembali ke akademi. Mata Ye Xiwen penuh tekad. Sekalipun alam Phoenix kuno berada di atas 9 surga, ia akan tetap mendaki selangkah demi selangkah. Jika alam Sein tidak cukup, maka ia akan menjadi Sein Agung. Jika Sein Agung tidak cukup, maka ia akan melanjutkan. Sekalipun alam Phoenix kuno benar-benar sarang naga dan harimau, ia akan tetap menjungkir balikannya. Qi Feifan mengangguk. Dia tahu tempat ini tidak aman. Jika Feng Ling benar-benar kembali menyerang mereka akan hancur. Ye Xiwen dan yang lainnya tidak menunda dan kembali ke Akademi Zhenwu tanpa henti. Begitu mereka tiba, berita dari bintang besar itu pun tersampaikan ke Akademi Zhenwu. 3 jenius dari berbagai kekuatan dan ratusan elit tewas sekaligus, menggemparkan dunia Zhenwu. Awalnya, korban jiwa dari generasi muda ini tidak cukup untuk menggemparkan seluruh dunia Zhenwu. Lagi pula, mereka masih muda dan belum ada apa-apanya. Bahkan jika mereka semua mati, itu tidak akan terlalu memengaruhi vitalitas pasukan utama. Namun, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah orang-orang ini sedang mencari pohon kuno Mingxin. Pohon kuno ajaib yang hanya ada dalam legenda ini langsung membuat banyak master bersemangat. Jika mereka bisa mendapatkan pohon kuno Mingxin, bisa dibayangkan kultivasi mereka di masa depan akan meroket. Berkat 3 faktor utama, pohon kuno Mingxin, harta karun Feng Long, dan kuil Tao yang kuat, banyak master dari alam suci, bahkan alam suci agung dari alam Zhenwu, tergerak untuk menuju bintang Feng Long. Hal ini tidak hanya terjadi pada para master dari kota Feng Long dan beberapa kota di sekitarnya. Hal ini membuat bintang yang sudah kacau menjadi semakin kacau. Setelah mendengar bahwa banyak master dari Sein Realm juga pergi ke sana, Ye Xiwen tiba-tiba merasa beruntung karena dia telah pergi lebih awal,
Jika tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri? Setelah banyak master dari alam suci pergi ke sana, bintang besar itu menjadi tempat terlarang bagi generasi muda. Para master dari berbagai kekuatan besar berkeliaran di sana, dan mereka yang tidak mencapai alam suci hanya akan membuang-buang waktu. Terlebih lagi, orang-orang ini mungkin akan dengan senang hati menghancurkan generasi muda dari kekuatan-kekuatan musuh ini sejak awal. Terlebih lagi, bagi para murid baru Akademi Zenwu, hal terpenting saat ini adalah kompetisi seni bela diri antara 4 kekuatan utama. Tidak semua orang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Bahkan tidak semua jenius akan berpartisipasi. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini tetap merupakan acara besar. Sebelumnya, pernah ada kasus di mana semua jenius berpartisipasi, tetapi semuanya terbunuh. Sejak saat itu, semua orang telah belajar dari kesalahan mereka dan tidak akan membiarkan semua jenius dan elit berpartisipasi. Kali ini, 4 kekuatan utama akan mengadakan kompetisi seni bela diri sesuai aturan rotasi. Kebetulan kali ini giliran Akademi Zenwu. Jadi Ye Xiwen dan yang lainnya tidak perlu pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Semua kekuatan besar tidak berani meremehkan kompetisi seni bela diri ini. Pada dasarnya, persaingan antar pendatang baru ini merupakan perbandingan kekuatan beberapa kekuatan dalam jangka waktu yang panjang. Jika suatu saat terjadi situasi di mana seorang murid dari suatu kekuatan tertentu mendominasi yang lain, maka pada suatu saat nanti, kemungkinan besar kekuatan tersebut akan memulai perang. Setelah kembali ke Akademi Zenwu, Ye Xiwen mengunci diri tanpa sepatah kata pun dan memasuki kondisi pengasingan. Qi Feifan tahu kepedihan batin Ye Xiwen, tetapi saat ini ia tak punya kata-kata untuk membujuknya. Waktu berlalu seiring Ye Xiwen mundur, hari demi hari, dan segera tibalah hari kompetisi seni bela diri antara 4 kekuatan utama. Akademi Zenwu yang sudah makmur kini semakin ramai. Meskipun merupakan kompetisi seni bela diri antar 4 kekuatan utama, selain orang-orang dari 4 kekuatan utama, semua kekuatan utama akan mengirimkan orang untuk mengamati dan melihat seberapa kuat mereka. Ini juga merupakan bagian penting dari 4 kekuatan utama yang memamerkan kekuatan dan ketangguhan mereka kepada dunia luar. Semakin baik kinerja para murid, semakin tinggi pula penilaian mereka. Ini juga merupakan cara untuk mencegah orang lain menggunakan kekerasan dengan mudah. Pada hari ini, berbagai aliran cahaya turun ke Akademi Zenwu, dan perwakilan dari berbagai kekuatan, terutama dari 3 kekuatan besar lainnya, datang dalam jumlah besar. Pada hari ini, banyak tetua Akademi Zenwu keluar untuk menyambut tamu, untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada para tamu dan untuk mencegah potensi pelaku kejahatan. Adik muda Ye sudah lama menyendiri. Kenapa dia belum keluar juga? Deng Suixin menatap cemas ke tempat Ye Xiwen menyendiri. Di sebelahnya, Yang Wenjun tampak tenang dan kalem, sama sekali tidak terburu-buru. Setelah beberapa tahun, keduanya akhirnya memasuki alam suci dan mengakhiri retret mereka. Meskipun bakat mereka tidak sehebat Bai Jiansong dan yang lainnya, mereka juga merupakan jenius yang langka. Belum lagi mereka telah mengumpulkannya selama ratusan tahun. Setelah memperoleh versi lengkap, Chang Xingjing, mereka berdua membuat kemajuan yang signifikan dan melewati tahap semi suci dalam satu tarikan napas. Mereka berdua memasuki alam suci dan dipromosikan menjadi murid inti, yang tak tertandingi oleh status mereka sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Ye Xiwen. Jika bukan karena Ye Xiwen, mereka harus bertahan entah berapa tahun lagi untuk mencapai level saat ini. Ini bukan masalah akumulasi, tetapi terutama karena mereka bahkan tidak memiliki versi latihan yang lengkap. Mereka harus berhati-hati dalam setiap langkah latihan mereka. Meskipun kemajuan ranah mereka jauh lebih lambat daripada orang-orang pada periode yang sama, akumulasi dan fondasi mereka juga sangat kokoh. Selama latihannya benar, mereka akan meledak. Keduanya juga mendengar Qi Feifan, yang kembali bersama Ye Xiwen, berbicara tentang Hua Menghan. Meskipun Qi Feifan tidak begitu jelas tentang hubungan antara Ye Xiwen dan Hua Menghan, cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa Ye Xiwen sedang tidak sehat dan perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Jangan khawatir, adik muda Ye selalu kuat, dia pasti bisa menahan pukulan kecil ini.
kata Yang Wenjun. Meskipun Ye Xiwen baru berada di sini selama beberapa tahun, dia tahu bahwa Ye Xiwen benar-benar orang yang sangat kuat dan bukan tipe orang yang hanya tahu cara menangis. Tapi 4 kekuatan besar akan mengadakan kompetisi bela diri. Kalau dia tidak keluar, dia akan ketinggalan, kata Deng Suixin. Kalau aku melewatkannya, ya sudahlah. Lagi pula, aku tidak akan ikut kompetisi bela diri seperti ini. Tidak masalah. Yang Wenjun berpikiran terbuka. Bagi orang biasa, kompetisi bela diri seperti ini memang tempat yang bagus untuk mengukir nama. Tapi apakah Ye Xiwen masih perlu mengukir nama untuk dirinya sendiri sekarang? Itu sama sekali tidak perlu. Saya bahkan berharap bisa tetap bersikap rendah hati agar tidak menjadi sasaran. Berderit. Dengan suara berderit, pintu kamar tempat Ye Xiwen menyendiri terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Mereka berdua menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Ye Xiwen. Namun Ye Xiwen tampak bersemangat dan tidak tertekan, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayo ikut kompetisi bela diri. Kalau tidak kita akan ketinggalan, kata Ye Xiwen sambil mengepalkan tinjunya. Jalan menuju puncak dimulai dengan kompetisi bela diri ini. Kapan? 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 Suara lonceng yang merdu dan kuat bergema, menembus awan yang tak berujung dan menyebar ke seluruh Akademi Zhenwu. Semua orang tahu bahwa kompetisi seni bela diri telah dimulai. Bab 432 ingin mempermalukan Akademi Zhenwu. Bunyi lonceng yang dalam menandai dimulainya kompetisi seni bela diri ini. Lokasi kompetisi ini berada di Puncak Duwu, salah satu dari 10 warisan Akademi Zhenwu. Puncak ini juga merupakan warisan dari mana Master Istana tertinggi saat ini berasal. Puncak ini selalu menjadi pusat Akademi Zhenwu. Hampir semua master istana tertinggi berasal dari warisan ini. Di antara 10 warisan, Puncak Duwu juga merupakan raksasa teratas. Tempatnya akan diadakan di dunia kecil di dalam Duwu Feng, bukan di dunia nyata. Lagi pula, mereka adalah para master yang berada di atas level semi-santo. Jika mereka bertindak di dunia nyata, seluruh Duwu Feng tidak akan hancur. Tetapi itu pasti tidak akan menyenangkan. Namun, di dunia kecil, tidak akan ada banyak kekhawatiran dan mereka dapat menyerang dengan sekuat tenaga. Ye Xiwen telah berada di Akademi Zhenwu selama beberapa tahun, tetapi ia hanya pernah mendengar tentang Puncak Duwu dan belum pernah ke sana. Namun, Akademi Zhenwu terlalu besar, mungkin tidak butuh waktu lama untuk terbang ke sana. Tetapi jika ia harus mengunjungi setiap tempat satu persatu, tempat itu akan terlalu besar. Banyak orang yang belum pernah bisa mengunjungi semua tempat di Akademi Zhenwu seumur hidup mereka. Pada hari kompetisi bela diri, mengandalkan kerumunan besar saja tidak cukup. Setidaknya ada beberapa juta orang yang menonton kompetisi di Akademi Zhenwu saja. Jika hanya Duwu Feng, sebesar apapun tempatnya, tidak akan mampu menampung mereka. Para penonton ini juga harus memasuki dunia kecil hanya untuk menyaksikan pertarungan. Di tengah arena, terdapat panggung tinggi yang megah, diselimuti awan dan kabut, sehingga sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Disinilah para pemimpin tertinggi berbagai pasukan berada. Para pemimpin tertinggi dari berbagai pasukan hadir untuk menyaksikan pertandingan para pendatang baru. Ketika benar-benar berada di tengah kerumunan, Ye Xiwen akhirnya mengerti betapa besarnya kerumunan itu. Kerumunan yang seakan tak berujung. Namun, seiring waktu semakin dekat, banyak murid yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi pergi ke dunia kecil untuk duduk, dan kompetisi tiba-tiba menjadi sepi. Hanya kurang dari 10.000 murid yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ye Xiwen menaiki tangga batu dan melihat banyak murid yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi di sepanjang jalan. Mereka semua bersemangat dan berharap dapat mengukir nama dalam kompetisi ini, menonjol di antara yang lain, dan menjadi guru muda yang terkenal. Selain itu, masih banyak keuntungan lainnya. Misalnya, akan ada banyak hadiah untuk Pil Lingyuan saja. Jika Anda masuk babak pertama, Anda akan mendapatkan 1000 Pil Lingyuan sebagai hadiah. Di babak kedua, Anda akan mendapatkan 2000. Di babak ketiga, hadiahnya akan berlipat ganda. Jika Anda bisa memenangkan kejuaraan final, Anda akan mendapatkan jutaan Pil Lingyuan saja. Bagi siapapun, ini adalah angka yang luar biasa. Bisa dibilang dalam kompetisi ini,
Mereka yang mampu menonjol akan tiba-tiba menjadi kebanggaan surga. Jika beberapa orang ditakdirkan menjadi jenius setelah masuk Akademi Zenwu, maka ini adalah kesempatan kedua. Mereka yang berprestasi di sini akan dihargai oleh manajemen puncak akademi dan akan dilatih secara intensif. Bukan tidak mungkin untuk melampaui para jenius terdahulu di masa depan. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Ye Siwen diam-diam terkejut. Kali ini, Akademi Zenwu menderita kerugian besar. Terakhir kali, setelah ia membunuh dewa-dewa kedua, mereka hanya memberinya 100.000 pil Ling Yuan sebagai tanda terima kasih. Sekarang, mereka malah mengambil lebih dari 1 juta pil Ling Yuan sekaligus. Itu jelas merupakan hal yang besar. Terlebih lagi, dibandingkan dengan hadiah lainnya, pil Ling Yuan menjadi hal yang tidak berarti. Tak heran jika banyak murid begitu bersemangat. Mampu menonjol akan membawa mereka pada ketenaran dan kekayaan. Ye Siwen juga sedikit bersemangat dan mengepalkan tinjunya. Kakak senior, tunggu saja. Bahkan jika sampai ke ujung bumi, aku akan membawamu kembali selangkah demi selangkah. Dan ini langkah pertama. Ye Siwen menyadari keterbatasannya sendiri. Ia tahu bahwa meskipun ia kini berprestasi, dibandingkan dengan orang-orang kuat sejati itu, ia tak lebih baik dari seekor semut. Ia hanya bisa melaju lebih cepat dan lebih jauh jika ia terus berjuang, berlatih, menonjol, mendapatkan pengakuan dari Akademi Zenwu, dan memiliki sumber daya Akademi Zenwu. Di kaki gunung, terdapat ratusan jalan menuju puncak gunung. Ye Siwen memilih satu dan berjalan mendaki. Mereka semua adalah prajurit ulung. Dan dalam sekejap, mereka telah mencapai titik tengah gunung Duwufeng. Tepat saat semua orang hendak melanjutkan perjalanan, mereka mendengar tawa keras dari sudut. Menggema di langit, hahaha. Sepertinya Akademi Zenwu biasa saja. Ling Hu Yuan dari Aula Xuan Yuan datang untuk meminta nasihat. Adakah yang bisa datang dan mengajariku sesuatu? Suaranya lantang dan jelas, dan ia sengaja menggunakan energi sejatinya, yang bergema di seluruh tempat. Wajah banyak murid Akademi Zenwu langsung berubah muram, sementara murid-murid dari pasukan lain di sekitarnya memandang murid-murid Akademi Zenwu dengan geli, bahkan merasa sedikit lucu, terutama murid-murid Istana Xuan Yuan, yang langsung tersenyum lebar. Ye Siwen dan yang lainnya mengerutkan kening dan segera mempercepat langkah mereka. Di sebuah benua yang berbelok di tikungan, seorang pemuda berusia 20-an berjubah putih, dengan raut wajah arogan dan sikap yang luar biasa, berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan semua murid Akademi Zenwu. Ratusan murid Akademi Zenwu menatap pemuda di depan mereka dengan ekspresi muram. Ini adalah provokasi, dan provokasi yang nyata. Dia berani membentuk barisan tempur di wilayah Akademi Zenwu. Dia sangat berani, dan dia hanya memblokir Akademi Zenwu. Bukankah sudah jelas bahwa dia menargetkan Akademi Zenwu? Beberapa murid Akademi Zenwu tergeletak di tanah, meratap tanpa henti. Mereka adalah para master dalam tingkat kesempurnaan agung yang legendaris. Dan bahkan ada seorang master di tahap tengah semi-suci, yang langsung ditampar ke tanah. Hal ini membuat ratusan master Akademi Zenwu yang tersisa ragu-ragu. Seorang master di tingkat menengah semi-saint pun terhempas, apalagi mereka. Ye Siwen menoleh dan menyadari bahwa Ling Hu Yuan ternyata adalah seorang master di tahap semi-suci akhir, yang telah memadatkan 900 hukum. Kemampuannya tak kalah dari Tuan Muda Feng sebelumnya, dan pada dasarnya setara dengan beberapa jenius. Tak heran ia begitu berani mencegatnya di tengah jalan mendaki gunung. Ini merupakan penghinaan berat bagi Akademi Zenwu, dan terjadi di depan begitu banyak pihak. Semua orang bisa melihatnya, tetapi tidak ada cara. Percuma saja bagi mereka untuk naik. Beberapa orang bahkan ingin naik gunung dari jalan lain. Jika mereka dihalangi olehnya saat ini, mereka mungkin akan terlambat dan didiskualifikasi, yang akan semakin kontraproduktif. Bukannya Akademi Zenwu tidak memiliki guru, tetapi masalahnya adalah tampaknya tidak ada guru yang dapat menandingi Ling Hu Yuan di jalan ini, dan para guru dari generasi yang lebih tua tidak dapat bertindak. Begitu mereka bertindak, mereka akan dicap sebagai penindas yang lemah. Sekalipun mereka dapat mengalahkan Ling Hu Yuan, itu tetap akan menjadi aib. Ini adalah kasus umum mengalahkan yang lemah dan kemudian yang kuat akan muncul. Akademi Zenwu tidak mampu kehilangan muka ini.
Jika dia hanya memblokir satu jalan, itu bukan masalah besar dan semua orang akan menertawakannya sebagai lelucon setelah makan malam. Bukan berarti Akademi Zenwu tidak memiliki guru, tetapi begitu para guru dari generasi yang lebih tua bertindak, itu akan sepenuhnya membenarkan pepatah bahwa tidak ada anak muda di Akademi Zenwu. Apa tidak ada seorang pun di Akademi Zenwu sebesar ini yang bisa mengajariku sesuatu? Ini sungguh mengecewakanku, kata Ling Huyuan dengan ekspresi menyesal. Ye Xiwen menatap Ling Huyuan dan mencibir. Anak ini tampak sombong dan mendominasi, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Banyak jenius telah tiba di tempat sejak pagi. Kebanyakan yang datang saat ini adalah murid yang tidak terlalu sombong. Lagi pula, ada ratusan cara untuk naik, dan kemungkinan dia bertemu seorang jenius terlalu rendah. Dengan kekuatannya, kecuali seorang jenius bertindak, dia sama sekali tidak akan sebanding. Bahkan jika ia bertemu seorang jenius, dengan kekuatannya yang dipadatkan dari 900 hukum, ia akan mampu menghadapinya dan lolos tanpa cedera. Selama generasi murid yang lebih tua tidak bertindak, ia tidak perlu takut. Ling Huyuan ini benar-benar arogan dan mendominasi. Konon dia sangat populer di istana Xuan Yuan. Banyak orang bilang dia pasti bisa menjadi jenius. Melihat kekuatannya, meskipun dia bukan jenius, dia mungkin cukup dekat. Dia sangat sulit dihadapi. Kenapa dia tidak mencari para jenius itu saja? Dia cuma tahu cara mempermalukan kita. Istana Xuan Yuan hanya bisa melakukan trik kecil ini. Betapa menjijikkannya. Banyak murid di sekitar Ye Xiwen sangat marah. Nak, jangan sombong. Pada saat ini, sesosok melompat keluar dari belakang Ye Xiwen dan murid-murid lainnya. Seorang master di tahap semi suci akhir yang telah memadatkan lebih dari 700 hukum melompat keluar. Kau bukan tandinganku. Ling Huyuan menggelengkan kepalanya dan sama sekali tidak menganggap serius mendiang guru semi suci ini. Jangan sok hebat. Master semi santo tingkat akhir itu langsung melangkah maju dan menyerbu, menyapu gelombang udara tanpa batas. Ia meninju dengan kekuatan tinju yang tak terbatas, yang kemudian dipelintir dan dihimpun menjadi naga panjang, dan langsung menyerang Ling Huyuan. Semua murid Akademi Zenwu tersenyum. Ternyata itu kakak senior He Xin Hong dari puncak Ningsui. Dengan bantuannya, seharusnya tidak ada masalah. Ya, kakak senior He Xin Hong memang selalu kuat. Dia pasti bisa menduduki peringkat teratas di antara para Tianjiao kita. Mendengar ini, Ye Xiwen merasa nama He Xin Hong terdengar familiar. Sepertinya ia juga cukup terkenal di kalangan generasi muda dan sangat berpengaruh. Namun, Ye Xiwen masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Meskipun He Xin Hong cukup kuat, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Ye Xiwen memiliki mata yang tajam dan dapat melihat sekilas bahwa meskipun He Xin Hong cukup kuat, jelas ada kesenjangan besar antara dia dan Ling Huyuan. Ketika para murid Akademi Zenwu mendengar apa yang dikatakan Ye Xiwen, mereka langsung marah. Mereka mengira saat ini musuh akan semakin kuat dan gengsi mereka sendiri akan hancur. Namun, tepat ketika Ye Xiwen selesai berbicara, ia melihat Ling Huyuan mencibir, tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan langsung menerkam seperti harimau. Ia menamparkan dengan satu telapak tangan, bagaikan tangan raksasa dari langit, menghancurkan serangan He Xin Hong dalam sekejap, mematahkan energinya, dan menamparkan He Xin Hong dengan satu telapak tangan. Dengan kilatan cahaya yang ganas di matanya, ia menamparnya dengan telapak tangan lain, yang sebenarnya ditujukan ke dantiannya, mencoba menghancurkan seni bela diri He Xin Hong. Bab 433 memberimu tamparan besar. Ling Huyuan begitu kejam dan hendak menghancurkan dantian He Xin Hong. Raut wajahnya yang garang tampak jelas. Ia hanya akan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dalam kompetisi bela diri, pedang dan pisau tidak memiliki mata, jadi ini tak terelakkan. Dia terlalu malas untuk menyerang kebanyakan orang, tetapi He Xin Hong membuatnya merasa sedikit terancam. Meskipun tidak sebaik dirinya, dia jelas merupakan pemain yang baik di Akademi Zenwu. Dia akan menemukan kesempatan untuk melumpuhkan sebanyak mungkin dari mereka. Akademi Zenwu itu cuma itu. Sepertinya kebanyakan dari mereka cuma nama. Ling Huyuan tertawa terbahak-bahak saat melihat dirinya hampir berhasil. Sombong dan mendominasi. 4 kata ini terlintas di benak semua orang.
Bahkan orang-orang barbar dari Pulau Huntian dan Gua Huoyun yang ingin mengolok-olok Akademi Zhenwu merasa Ling Huyuan terlalu sombong dan mendominasi. Akademi Zhenwu sangat terkenal dan pernah menguasai seluruh dunia Zhenwu. Bahkan penguasa istana Xuan Yuan, betapapun dendamnya terhadap Akademi Zhenwu, tidak berani mengatakan bahwa Akademi Zhenwu hanya sebatas nama. Akademi Zhenwu hanyalah nama yang sia-sia. Seperti katak yang menguap. Suaranya lantang sekali. Sebuah teriakan dingin disertai tangan raksasa keemasan langsung menghantam Ling Huyuan. Tangan raksasa ini membawa hembusan angin yang tak berujung, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi, dan menekannya dengan kuat. Ruang di dekat puncak Duwu telah diperkuat berkali-kali, dan sulit bagi seorang sage agung untuk menghancurkannya. Tetapi gerakan ini tetap sangat mengerikan. Ling Huyuan segera melepaskan He Xin Hong dan mundur dengan liar. Mundur puluhan kaki. Boom! Tangan besar itu langsung menekan puncak gunung. Telapak tangan ini langsung menghancurkan jalan dengan kekuatan tak terbatas. Ling Huyuan, yang tadinya begitu arogan, kini sedikit ketakutan. Ia menatap ke arah Ye Xiwen dan yang lainnya dengan ekspresi terkejut. Lalu berteriak, "Siapa?" Semua orang mulai mencari orang yang telah memaksa Ling Huyuan, sang guru agung, untuk mundur. Meskipun Ling Huyuan bukan seorang jenius, ia jelas merupakan seorang jenius semu tingkat atas. Bahkan para jenius pun tak mampu berbuat apa-apa padanya. Namun kini, terdesak berulang kali oleh serangan telapak tangan itu. Apakah ia benar-benar seorang guru dari generasi yang lebih tua? Dengan kekuatan sebesar itu, mungkinkah ia adalah hasil karya seorang guru dari generasi ini? "Aku," kata Ye Xiwen ringan, melangkah maju dan menatap Ling Huyuan dengan dingin. Entah itu murid-murid Akademi Zhenwu, Pulau Huntian, atau Gua Huoyun, mereka semua menatap Ye Xiwen dengan takjub. Siapakah pria ini? Seorang yang nyaris jenius, berhasil ditangkis hanya dengan satu serangan telapak tangan. Hanya satu serangan telapak tangan. Untuk sesaat, seluruh lereng gunung terasa sangat sunyi, dan terdengar suara jarum jatuh. Semua orang memandangi punggung Ye Xiwen yang agak kurus. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu kuat? Apakah itu berarti Ling Huyuan harus mundur sementara? Bukankah semua jenius dari Akademi Zhenwu sudah datang? Siapa orang ini? Mungkinkah dia master baru yang sedang naik daun? "Kamu Xiwen." Dia adalah Ye Xiwen. Pada saat ini, seorang master dari Akademi Zhenwu akhirnya mengenali Ye Xiwen. Dalam beberapa tahun terakhir, Ye Xiwen telah menyebabkan gangguan demi gangguan, dan setiap gangguan menarik perhatian orang-orang. Kemunculan Ye Xiwen bukan lagi rahasia, tetapi baru saja Ye Xiwen sengaja menahan napasnya dengan teknik menahan napas. Dengan kemampuan Ye Xiwen dan setelah ia sengaja menahan auranya, bagaimana mungkin mereka bisa mendeteksi keberadaannya? Ia bagaikan udara di sekitar mereka. Bahkan ketika Ye Xiwen berjalan melewati mereka, mereka tidak dapat mendeteksinya. Keberadaannya begitu rendah sehingga baru sekarang mereka akhirnya mengenalinya. "Siapa kau? Apa kau juga murid Akademi Zhenwu?" teriak Ling Huyuan. Tidak melaporkan serangan mendadak itu sungguh tidak tahu malu. Apa semua murid Akademi Zhenwu punya kualitas seperti ini? Kata-kata Ling Huyuan langsung membuatnya semakin terpukul. Tetapi ia tidak melihat ekspresi menjijikkan yang sudah diduga. Seolah-olah ia telah memakan lalat mati dari para murid Akademi Zhenwu. Ekspresi yang paling ingin ia lihat justru sebaliknya. Ia melihat ekspresi senang. Senang-senang di atas kemalangan orang lain. Ada apa ini? Dia sudah tamat. Si idiot ini sudah tamat. Ya, si idiot ini. Biarlah dia begitu sombong. Sungguh memalukan. Haha, pelat besi ini tebal sekali. Bisa-bisa kakinya patah. Benar sekali. Ye Xiwen jelas merupakan sosok terkuat nomor satu di antara generasi muda Akademi Zhenwu kita. Para murid Akademi Zhenwu tertawa terbahak-bahak. Alih-alih merasa frustrasi dan marah seperti yang dibayangkan Ling Huyuan, mereka justru menertawakannya. Orang-orang dari faksi lain mungkin tidak tahu siapa Ye Xiwen, tetapi para murid Akademi Zhenwu sangat mengenalnya. Orang ini adalah pembuat onar terbanyak di Akademi Zhenwu. Pernahkah Anda melihat seseorang membunuh seorang senior dari Balai Penegakan Hukum di hari pertama masuk Akademi Zhenwu? Pernahkah Anda melihatnya?
Pernahkah Anda melihatnya berdiri sendirian di luar kota sementara puluhan master dari puncak Sangsing dipukuli dengan menyedihkan? Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang benar-benar membuat para murid Akademi Zenwu penuh percaya diri adalah bahwa orang ini telah membunuh dua jenius. Satu adalah Fan Ming dan yang lainnya adalah dewa kedua. Ini adalah lempengan besi paling kokoh bagi generasi muda. Ling Huyuan paling banter hanya bisa lolos dari para jenius. Orang ini adalah orang yang bisa membunuh para jenius. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Jika dia menabrak tembok besi ini, dia akan sial seumur hidupnya. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa Ye Xiwen telah membunuh beberapa jenius dan ratusan elit di bintang Fenglong. Kalau tidak, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Plat besi nomor 1. Ye Xiwen merasa sedikit tertekan ketika mendengar komentar ini. Kualitas. Kau tak pantas bicara soal kualitas. Ye Xiwen menghampiri sambil mencibir. Tahukah kau tempat apa ini? Siapa yang menundukkan kepala di sini? Ini Akademi Zenwu. Dan kau berani mendirikan formasi megah seperti itu. Apa kau benar-benar berpikir tak seorang pun di Akademi Zenwu kami bisa menandingimu? Kau pikir kau bukan siapa-siapa? Kau mau mempermalukan Akademi Zenwu kita? Ye Xiwen mencibir. Akan kutampar wajahmu dan kukatakan padamu untuk berhenti bersikap sombong. Ngomong-ngomong soal arogansi, adakah orang yang lebih arogan dan mampu menimbulkan masalah daripada dia? Meskipun bukan itu tujuannya, tak diragukan lagi dia telah menimbulkan banyak masalah, baik besar maupun kecil, ketika masuk Akademi Zenwu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xiwen menamparkan Ling Huyuan dengan keras. Tetapi dia melihat ada benang sutra emas melilit telapak tangan Ye Xiwen, dan dia hampir dalam sekejap berada di depan Ling Huyuan. Pada saat ini, pertempuran pecah. Tanpa peringatan apapun, Ye Xiwen mengambil tindakan. Ye Xiwen begitu kuat sehingga meskipun ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, suaranya tetap memekakkan telinga dan sangat cepat. Ling Huyuan ingin menghindar, tetapi ia seperti membeku saat itu juga. Bukan, itu karena gerakan Ye Xiwen terlalu cepat, dan ia sudah berada di depannya dalam sekejap mata. Bang! Ling Huyuan terbanting ke wajahnya dan terlempar. Tubuhnya berputar cepat di udara karena kekuatan yang luar biasa dan menghantam tanah dengan keras. Puff! Ling Huyuan dipukuli hingga tak sadarkan diri, dan seteguk darah menyembur keluar, memperlihatkan deretan giginya. Ye Xiwen tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, seluruh kepalanya pasti sudah hancur berkeping-keping. Hidup dan mati bukanlah hal penting di atas ring, tetapi di sini, Ye Xiwen benar-benar tak bisa membunuhnya. Tamparan ini akan mengajarimu untuk tidak sombong. Ye Xiwen mencibir. Akan selalu ada orang yang lebih sombong darimu. Ye Xiwen tidak keberatan dicap sombong oleh orang lain, tetapi ia terpaksa menerima tantangan itu. Namun, bersikap sombong dan pamer atas inisiatifnya sendiri adalah hal yang berbeda. Ia tidak peduli dengan dendam apapun antara Akademi Zenwu dan Istana Xuan Yuan. Karena masalah ini datang kepadanya, bagaimana mungkin ia mengabaikannya? Setelah Ye Xiwen selesai berbicara, dia berjalan lurus melewati Ling Huyuan yang terhempas dan menuju ke arah gunung. Semua orang tercengang, menatap kosong ke arah pemandangan di depan mereka. Bahkan para murid Akademi Zenwu pun tidak menyangka situasinya akan seperti ini pada akhirnya. Mereka semua merasa Ling Huyuan telah menabrak tembok, tetapi mereka tidak menyangka Ye Xiwen bisa menamparkan Ling Huyuan dengan begitu bersih dan tegas hingga ia kehilangan kesabaran. Begitu cepat dan menentukan sehingga Ling Huyuan yang awalnya kuat tidak lebih baik di hadapan Ye Xiwen daripada lawan-lawan yang pernah dikalahkannya sebelumnya. Kalah dalam satu gerakan. Semua orang merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Hawa dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga kepala. Inikah kekuatan seorang jenius? Ling Huyuan, yang dikenal sebagai anak ajaib, bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung terhempas. Jika Ye Xiwen tidak mengampuni nyawanya, semua orang yakin ia akan ditampar sampai mati hanya dengan satu pukulan. Dengan orang-orang seperti ini, mustahil bagi mereka untuk menonjol. Untungnya, kebanyakan dari mereka tidak berambisi untuk menjadi yang teratas, karena mereka tahu betul kekuatan mereka sendiri. Ye Xiwen tidak peduli betapa ngerinya orang-orang di belakangnya dan langsung menuju puncak gunung.
Terdapat deretan meja di puncak gunung, dan sekelompok tetua dari Akademi Zenwu duduk di depan meja-meja tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan token kepada orang-orang yang ingin mengambil token mereka sendiri. Berdasarkan token yang diambil, mereka akan pergi ke berbagai tempat untuk bertarung melawan lawan mereka. Ye Xiwen mengambil sebuah token dan melihat angka yang tertera, yaitu 3.500, bukan di depan. Tak lama setelah Ye Xiwen tiba, murid-murid lainnya juga ikut naik gunung satu demi satu, dan waktunya akhirnya tiba untuk dimulainya kompetisi seni bela diri. Dang, sebuah lonceng yang dalam bergema di langit, dan sesosok tubuh terbang turun dari panggung tinggi. Ia tinggi, berpakaian mewah, dan memiliki keluhuran yang tak tertandingi, tetapi wajahnya tak terlihat jelas. Ia adalah Mahaguru Akademi Zenwu, guru dari murid-murid Akademi Zenwu yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, Akademi Zenwu sedang mengadakan kompetisi bela diri, jadi Mahaguru keluar untuk memimpin jalannya pertandingan. Ye Xiwen menatapnya, tetapi sama sekali tidak bisa melihat kekuatannya. Konon, penguasa istana tertinggi ini adalah sosok sakti yang telah melampaui ranah Sage Agung. Ye Xiwen bertanya kepada Qi Feifan tentang hal ini, tetapi Qi Feifan berkata bahwa ia juga tidak tahu. Meskipun ia telah diterima sebagai murid oleh penguasa istana tertinggi, ia tidak dapat bertemu dengan penguasa istana kapanpun dan dimanapun. Ia tidak dapat menebak kekuatan penguasa istana tertinggi, tetapi Akademi Zenwu telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan Ye Xiwen merasa ada benarnya. Penguasa istana tertinggi memiliki aura yang sedikit halus di tubuhnya, bukan aura yang menindas seperti Sage Agung. Bab 434 mudah dilewati. Lebih besar dari, saya nyatakan bahwa kompetisi seni bela diri di antara 4 kekuatan utama telah resmi dimulai. Atas perintah penguasa istana tertinggi, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan dunia-dunia kecil yang digunakan untuk kompetisi dibuka satu demi satu. Token-token tersebut adalah kunci untuk masuk, dan seseorang dapat memasuki dunia kecil tersebut dengan token di tangan. Tiba-tiba, banyak murid bersorak kegirangan. Di antara puluhan ribu murid, 4 kekuatan utama masing-masing mewakili seperempatnya. Yang terlemah di antara mereka semua berada di ranah legendaris dan ranah kesempurnaan agung. Mereka tidak lebih buruk dari Ye Xiwen beberapa tahun yang lalu. Mereka memiliki fondasi yang dalam, dan aura di tubuh mereka ragu-ragu dan penuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan ada banyak semi-santo di antara mereka. Ye Xiwen memegang token di tangannya dan memasuki dunia kecil yang sesuai dengan tokennya. Ye Xiwen mengamati dan mendapati bahwa dunia itu kecil, hanya sekitar 10 mil panjang dan lebarnya, tetapi lebih dari cukup untuk dijadikan arena pertarungan. Ketika Ye Xiwen tiba, lawannya sudah tiba. Ia adalah seorang pria berusia 20-an dengan tatapan arogan. Ia memandang Ye Xiwen dengan acuh tak acuh dan berkata, "An Li Cheng dari Pulau Huntian, menyerahlah dengan sukarela. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dia memang punya modal untuk berbangga. Dia telah mencapai tahap akhir semi-saint dan telah memadatkan lebih dari 700 hukum. Kekuatannya sungguh luar biasa, bisa dibilang. Jika dia tidak bertemu seorang jenius, dia tidak akan kesulitan melewati beberapa putaran." "Kamu terlalu percaya diri," kata Ye Xiwen ringan. "Kau belum pernah mendengar tentangku." An Li Cheng sedikit tidak percaya ketika melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Xiwen. Umumnya, dalam kompetisi seperti ini, para master yang lebih terkenal, bahkan yang berada di 500 besar, akan banyak orang yang menyelidikinya. Sejumlah besar informasi akan dicantumkan, dan banyak orang akan datang dan mempelajarinya. Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan musuhmu memastikan kemenangan dalam 100 pertempuran. Bagi para master yang setidaknya mencapai kesempurnaan agung legendaris ini, menghafal informasi detail ratusan orang tidak lebih sulit daripada makan dan minum air. Dan informasi ini sudah beredar luas sejak lama. Siapapun yang sedikit tertarik bisa menemukannya. Ini sama sekali bukan tugas yang sulit. An Li Cheng adalah sosok yang bisa masuk 200 besar dalam banyak daftar. Bukankah melewati babak-babak ini semudah makan dan minum air? Mudah sekali. Menurutnya,
Membiarkan pihak lain menyerah dengan bermartabat sudah merupakan tanda belas kasihan. Namun, pria di hadapannya sama sekali tidak menghargainya dan sama sekali tidak sopan. Siapa kau? Kenapa aku harus mengenalmu? Ye Siwen mengangguk. Ia baru saja keluar dari pengasingan dan tidak punya waktu untuk mencari informasi tentang para jenius itu. Di levelnya, ia sudah cukup kuat untuk mengalahkan 10 orang dengan kekuatannya sendiri. Mengenal diri sendiri dan musuhmu itu omong kosong belaka. Ini tamparan di wajah. Saat ia sedang merasa bangga, Ye Siwen menamparkan wajahnya, menyebabkan rasa terbakar di wajahnya. Ini lebih menyakitkan daripada mengalahkannya secara langsung. Hahaha, ini sangat menarik. Ternyata keputusanku untuk menonton pertandingan Ye Siwen benar. Ini seperti tong mesiu yang bisa meledak kapan saja. Menarik sekali. An Licheng mencoba pamer di depan Ye Siwen. Tapi sekarang dia terbentur tembok. Pada saat ini, banyak murid yang menyaksikan pertempuran melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak. Terutama murid-murid Akademi Zhenwu. Mereka tahu bahwa Ye Siwen bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Bahkan Tian Jiao pun bukan lawannya. Jadi siapa dia? Bajingan. Kau mau mati. Amarah An Licheng sudah membakar langit. Inilah sakitnya dibenci. Kapan dia pernah diabaikan seperti ini? Bahkan seorang jenius pun tak akan berani mengabaikan keberadaannya seperti ini. Ye Siwen menatap An Licheng dengan dingin. Kekuatan An Licheng memang bagus. Tetapi dibandingkan dengannya, kekuatannya jauh tertinggal. Kau pasti akan menyesali ini. Aku akan mematahkan tulangmu satu persatu. An Licheng murka. Ye Siwen menyipitkan matanya. Niat membunuh terpancar di matanya. Mematahkan tulangku satu persatu. Coba kulihat apa kau mampu melakukannya. Ye Siwen mencibir. Klang. An Li mengayunkan pedang panjangnya. Dan aura pedang yang tak berujung melintasi langit. Menekan ke segala arah. Pedang panjang itu menyelesaikan transformasinya di tangannya. Dan pedang itu seperti naga panjang. Menyapu ke arah Ye Siwen dalam sekejap. Ye Siwen mencibir dan langsung menyerang. Tanpa gerakan aneh. Hanya tamparan keras dengan satu telapak tangan. Boom! Ruang di sekitarnya benar-benar runtuh akibat serangan kedua orang itu. Ye Siwen tidak bergerak sama sekali. Sementara An Licheng terhempas. Mustahil. An Licheng menatap Ye Siwen dengan tak percaya. Sekalipun ia seorang jenius. Mustahil. Baginya untuk tetap diam dan menerima serangannya dengan mudah. Ye Siwen akhirnya bergerak saat ini. Ia melangkah maju tiba-tiba. Dan meskipun hanya satu orang, ia menciptakan momentum seperti ribuan pasukan yang berderap, menyapu, dan mendidik. Keilahian emas melilit telapak tangan Ye Siwen. Dan secepat kilat, dia menamparkan dada An Licheng yang hanya berdiri tegap. Bang! An Licheng ditampar Ye Siwen lagi tanpa perlawanan. Semua tulang di dadanya hancur. Ia memuntahkan darah dan pingsan. Ia diteleportasi oleh token di tubuhnya. Hanya dengan satu gerakan, Ye Siwen menang. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Semua murid yang menyaksikan pertandingan ini gempar dan hampir tak percaya. Kecuali murid-murid Akademi Zhenwu. Tidak semua orang mengenal Ye Siwen. Banyak dari mereka optimis dengan An Licheng dan percaya bahwa An Licheng dapat mundur dengan anggun bahkan ketika menghadapi seorang jenius. Namun, di hadapan orang ini, ia bahkan tak mampu menahan satu gerakan pun. Bagaimana mungkin? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah dia seorang jenius? Kau bahkan tidak mengenalnya. Dia Ye Siwen. Jenius ternama dari Akademi Zhenwu kita. Pada saat ini, seorang murid dari Akademi Zhenwu berkata dengan bangga. Dia adalah Ye Siwen. Semua orang tercengang. Dibandingkan dengan para jenius lainnya, Ye Siwen adalah tipe orang yang menonjol dalam pekerjaannya dan rendah hati dalam kehidupannya. Semua yang dilakukannya lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Tetapi pada dasarnya ia menjalani kehidupan yang menyendiri dan jarang berpartisipasi dalam pertemuan antar murid. Oleh karena itu, banyak orang mengenalnya. Tetapi yang benar-benar mengenalnya sangat sedikit. Para murid dari pasukan lain di sekitar, terutama yang berasal dari Pulau Huntian, optimistis dengan para guru terbaik mereka. Tetapi siapa sangka mereka akan menghadapi lawan tangguh seperti Ye Siwen di ronde pertama dan langsung pingsan hanya dengan satu tamparan. Pertarungan yang sulit pun tak masalah. Tetapi mereka harus menghadapi hasil seperti itu.
yang membuat mereka merasa sangat malu. Yang berekspresi lebih buruk dari mereka adalah murid-murid Istana Xuan Yuan. Mereka tampak seperti baru saja memakan lalat mati. Wajah mereka pucat pasi. Hanya saja, seorang murid Pulau Huntian dikalahkan oleh Ye Xiwen. Tetapi mereka memiliki seorang jenius yang mati di tangan Ye Xiwen. Melihat Ye Xiwen begitu bangga, mereka tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Kali ini, Ye Xiwen dari Akademi Zhenwu menang. Pada saat ini, Ye Xiwen mendengar suara agung datang dari telinganya. Itu adalah suara seorang tetua. Setelah mendengar putusan, Ye Xiwen perlahan-lahan keluar dari ruang sempit yang digunakan untuk kompetisi. Setelah meninggalkan ruang tersebut, ia berada di alun-alun Du Feng. Semua yang kalah akan dikirim ke tempat lain. Tempat ini adalah milik para pemenang, di mana mereka dapat menikmati perasaan menjadi pusat perhatian, sesuatu yang hanya layak didapatkan oleh para pemenang. Hanya ada beberapa orang saat itu. Pada dasarnya hanya 2 atau 3 anak kucing. Kompetisi baru saja dimulai belum lama ini. Kecuali perbedaan kekuatan terlalu besar, mustahil bagi mereka untuk menjatuhkan lawan dengan satu gerakan seperti yang dilakukan Ye Xiwen. Babak ini tidak terlalu sulit, kecuali jika seseorang seperti An Licheng, yang sangat bernasib buruk. Jika tidak, hampir tidak ada tekanan bagi murid di tingkat semi suci untuk melewatinya. Sebaliknya, banyak master di alam kesempurnaan agung yang legendaris harus mengandalkan keberuntungan. Jika mereka menghadapi lawan yang lemah, mereka bisa lolos. Tetapi jika mereka menghadapi lawan yang kuat, mereka akan mudah tersingkir. Ye Xiwen, tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Ye Xiwen berbalik dan melihat seorang wanita berbaju hijau dengan senyum tipis berjalan ke arahnya. Ternyata itu adalah Sui Yan Luo, salah satu dari 4 murid utama Sekte Yiyuan. Ternyata itu kakak senior Sui. Ye Xiwen tidak menyangka akan bertemu Sui Yan Luo di sini. Mereka berdua menjadi pusat perhatian semua orang di Sekte Yiyuan, dan tidak sulit untuk menemukan satu sama lain. Namun, setelah memasuki Akademi Zhenwu, mereka tenggelam dalam lautan manusia yang luas. Sejauh ini, Ye Xiwen baru menemukan beberapa orang dari Sekte Yiyuan. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa Ye Xiwen tidak serius mencari mereka. Hubungannya dengan mereka tidak terlalu baik, jadi dia tidak terlalu proaktif dan membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Adik muda Ye sangat cepat. Dia pasti bertemu lawan yang sangat lemah, kata Sui Yan Luo sambil tersenyum. Ia sedikit terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu Ye Xiwen di sini. Ye Xiwen memang tidak pernah sengaja mencari teman-teman lamanya dari Sekte Yiyuan. Namun, bukan berarti Sui Yan Luo tidak tahu apa-apa tentang Ye Xiwen. Lagi pula, apa yang dilakukan Ye Xiwen terlalu mencolok. Bisa dibilang, setiap orang yang ia temui lebih sensasional daripada sebelumnya. Ketika pertama kali masuk Akademi Zhenwu, berapa banyak orang yang mengenal Ye Xiwen. Sekalipun ia telah mengukir namanya di jalan kuno, ia tak ada apa-apanya di hadapan Akademi Zhenwu. Namun kini, semua orang di dunia mengenalnya, dan berapa banyak orang yang tidak mengenal reputasi Ye Xiwen. Dibandingkan dengan Ye Xiwen yang tidak tahu apa-apa, ia tahu lebih banyak. Hanya ada beberapa jenius di Akademi Zhenwu, tetapi termasuk Ye Xiwen, Hua Menghan, dan Qi Feifan. Sekte Yiyuan mereka sebenarnya memiliki 3 orang. Masalah ini dirahasiakan oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Jika tidak, Akademi Zhenwu pasti akan terkejut. Lagi pula, murid-murid Akademi Zhenwu berasal dari mana-mana. Sekte Yiyuan hanyalah tempat kecil di depan Akademi Zhenwu. Fakta bahwa sekte ini telah menghasilkan 3 orang jenius pasti akan menimbulkan kegemparan. Bab 435 Gerakan Lain. Adik muda Ye sangat cepat. Dia pasti menghadapi lawan yang sangat lemah, kata Sui Yan Luo sambil tersenyum. Ye Xiwen tersenyum tetapi tidak menjawab. Apakah An Licheng lemah? Tentu saja tidak. Jika dia tidak bertemu dengannya, setidaknya dia bisa masuk 500 besar. Sekarang dia tereliminasi di babak pertama. Sungguh tidak adil. Aku tidak menyangka akan bertemu kakak senior Sui di sini, kata Ye Xiwen. Ye Xiwen menoleh dan melihat Sui Yan Luo juga telah memasuki alam semi suci. Tetapi itu masih tahap awal semi suci.
Hukum di tubuhnya tampak agak tidak stabil. Dan jelas bahwa dia baru saja memasuki alam semi suci belum lama ini. Di antara murid-murid generasi ini, dia bisa dianggap elit. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak sebaik Qi Fei Fan dan Hua Menghan. Keduanya memiliki petualangan masing-masing. Dan situasi mereka tidak biasa. Kamu sekarang bangsawan yang sibuk. Bagaimana mungkin kamu punya waktu untuk mencari kami? Sui Yanluo jarang menggoda Ye Siwen. Ia mendesah dalam hati. Dulu, mereka dikenal sebagai 6 murid langsung. Tetapi kini, jurang pemisah itu tak kunjung menyempit. Malah, jurang itu justru semakin membesar. Ini karena masing-masing dari mereka memiliki petualangan yang berbeda. Ini salahku. Ini salahku. Kakak senior, maafkan aku. Ye Siwen memohon ampun. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah kakak senior Sui dan kakak senior Huang masih berhubungan. Ia masih ingat pria yang sedingin gua es itu. Ia memang dingin. Tetapi ia bukan orang jahat. Setelah ia masuk Akademi Zhenwu, tidak ada kabar tentangnya. Ya, tentu saja, kata Sui Yanluo. Ye Siwen berangkat kemudian. Jadi dia tidak punya kontak dengan mereka. Tetapi mereka berangkat dalam kelompok yang sama. Jadi wajar saja mereka saling berhubungan dan tahu di mana mereka berada. Sempurna sekali. Aku akan mentraktir kalian semua makan malam dan berkumpul malam ini sebagai permintaan maaf. Oke. Kata Ye Siwen. Ini adalah kesempatan langka bagi semua orang di Sekte Yiyuan untuk berkumpul. Kompetisi bela diri ini tidak akan diadakan dalam 1 hari. Hanya akan ada 3 babak kompetisi hari ini. Dan semua kompetisi tidak akan selesai sekaligus hari ini. Ini akan diadakan selama beberapa hari berturut-turut. Mengikuti pipa air, Ye Siwen dengan cepat menemukan beberapa mantan murid Sekte Yiyuan lainnya. Beberapa berhasil dan beberapa gagal. Saya juga bertemu dengan pria dingin dan sedingin es, Huang Luoshen, yang memiliki temperamen yang sangat berbeda dari Qi Fei Fan. Semua orang mengobrol dan tertawa. Tak lama kemudian, babak pertama berakhir. Dan tak lama kemudian giliran Ye Siwen yang lolos ke babak kedua. Sui Yanluo, Huang Luoshen dan yang lainnya juga pergi ke ruang kompetisi masing-masing. Ye Siwen adalah orang pertama yang memasuki ruang angkasa. Lawannya belum tiba. Setelah menunggu beberapa saat, lawannya akhirnya tiba. Dia adalah seorang pria barbar setinggi hampir 2 meter, membawa gada besar di bahunya. Dia menatap Ye Siwen dengan heran, menyeringai, dan berkata, "Lebih baik kau cepat mengaku kalah. Kau bahkan tidak sebodoh Mi. Akan gawat jika aku menjatuhkanmu dengan gada itu." Ini juga merupakan hukum dari seorang Master Semi Santo tingkat akhir, yang telah meringkas sedikitnya 700 hukum. Ye Siwen tersenyum. Murid dari Gua Huoyun ini cukup menarik. Meskipun kata-katanya kasar, ia tidak berniat jahat. Ia benar-benar ingin mengingatkan Ye Siwen untuk berhati-hati, yang membuat Ye Siwen merasa sedikit lebih baik. Dia tidak menyangka bahwa di 2 ronde pertama, dia akan bertemu 2 master di tahap akhir Semi Sein. Apakah karena mereka terlalu sial atau karena dia sendiri yang terlalu sial? Kita akan tahu apakah itu bisa dirobohkan dengan mencoba, kata Ye Siwen sambil tersenyum. Ayo kita lakukan. Kalian orang selatan benar-benar merepotkan. Jadi aku datang. Begitu murid Gua Awan Api selesai berbicara, aura besar muncul dari tubuhnya, menyapu dengan cara yang perkasa dan agung. Dengan aura yang liar, murid ini telah menguasai seni awan api dengan sempurna. Tetapi dia tidak menggunakan tangan pemecah langit awan api seperti murid-murid Gua Awan Api lainnya. Ledakan. Dengan suara keras, murid dari Gua Awan Api itu menginjak tanah dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ia muncul di hadapan Ye Siwen dalam sekejap. Melihat tubuhnya yang besar saja, hanya sedikit orang yang akan percaya bahwa ia memiliki kecepatan seperti itu. Gada di bahunya langsung hancur dengan momentum yang tak tertandingi, dan masih ada senyum yang agak jujur di wajahnya. Namun, pisau Ye Siwen lebih cepat. Pisau panjang di tangannya langsung meledak, dan energi pisau menyapu dan menebas secara horizontal. Bang! Di bawah sapuan senjata Tao Ye Siwen, tongkat murid Gua Awan Api langsung hancur berkeping-keping, dan pedang panjang Ye Siwen langsung jatuh menimpa kepalanya. Baiklah, aku menyerah. Aku benar-benar membuat kesalahan. Kalian orang selatan sungguh licik.
kata murid dari Gua Huoyun itu dengan sedikit kesal. Ye Xiwen tiba-tiba merasa tertekan. Apa maksudnya dengan licik? Apakah dia terlalu naif dalam hal ini? Atau apakah orang-orang barbar berpikir bahwa orang yang lebih besar lebih kuat? Kali ini, Ye Xiwen dari Akademi Zhenwu menang. Satu gerakan. Dan gerakan lainnya. Setengah suci lainnya dikalahkan di tangan Ye Xiwen hanya dalam satu gerakan. Kecepatan Ye Xiwen langsung menyulut emosi banyak murid Su Feng, terutama murid-murid dari Gua Huoyun. Bagaimana mungkin dia gagal di babak kedua? Dia kan murid elit Gua Huoyun. Apakah Ye Xiwen benar-benar sekuat itu? Ku dengar dia pernah membunuh seorang jenius. Benarkah? Banyak murid terkejut melihat Ye Xiwen. Ye Xiwen adalah seorang jenius, dan banyak orang mengetahuinya. Banyak orang bahkan tahu bahwa Ye Xiwen pernah membunuh seorang jenius sebelumnya. Bukan berita bahwa ia mengalahkan siapapun, tetapi yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah ia mengalahkan dua musuh kuat hanya dengan satu gerakan. Kedua orang ini juga merupakan tokoh terkenal, dan keduanya merupakan elit di kalangan generasi muda. Banyak orang berspekulasi bahwa mereka bisa mencapai 200 besar. Tetapi mereka dikalahkan oleh Ye Xiwen dengan satu gerakan masing-masing, dan kekalahan mereka sangat telak. Satu-satunya perbedaan adalah An Licheng kalah telak, sementara An Licheng tidak berkata kasar dan dikalahkan dengan lebih baik. Keduanya sempat diberi harapan tinggi, namun tak disangka keduanya justru kalah di sini. Mengejutkan semua orang, terutama bagi para tokoh besar dari berbagai kekuatan di panggung tinggi. Persaingan para jenius seperti Ye Xiwen menjadi fokus perhatian mereka. Tiba-tiba, Ye Xiwen langsung menarik perhatian banyak orang. Setelah mengalahkan murid dari Gua Huoyun, Ye Xiwen segera meninggalkan arena kompetisi. Kali ini ia harus menunggu lebih lama lagi sebelum murid-murid muncul satu demi satu dari arena kompetisi. Lawan di babak kedua lebih kuat daripada lawan di babak pertama. Banyak murid yang tampil baik di babak pertama justru kalah di babak kedua. Di atas panggung tinggi, dikelilingi awan dan kabut, berdirilah 4 raja. 4 sosok bak dewa duduk di singgasana. Mereka adalah penguasa 4 kekuatan utama. Orang di tengah tak lain adalah penguasa tertinggi Akademi Zhenwu, yang raut wajahnya samar dan tak jelas. Di sampingnya terdapat 3 guru besar dengan aura yang kuat dan penampilan yang begitu halus. Salah satunya adalah seorang pria berjubah ungu dengan aura yang mulia, yang merupakan penguasa istana Xuanyuan. Di sampingnya duduk seorang pria berjubah biru air yang tampak agak berair, yang merupakan penguasa Pulau Huntian. Yang terakhir, penguasa Gua Huoyun, adalah seorang barbar tua tegap berambut putih dan berwajah muda. Ia sedikit liar dan duduk di samping Mahaguru Akademi Zhenwu. Apakah itu Ye Xiwen? Aku pernah mendengar tentangnya. Ku dengar dia pernah membunuh seorang jenius dari istana Xuanyuanmu. Dan dia juga memberi pelajaran kepada seorang jeniusmu di kota Fenglong. Wow, dia sungguh luar biasa, kata penguasa Pulau Huntian sambil menyeringai. Dan nada suaranya penuh dengan maksud menebar perselisihan. Ya, penguasa istana Xuanyuan menjawab, ya, tanpa berkata apa-apa lagi. Mustahil untuk mengatakan apakah ia senang atau marah. Tidak jelas apakah ia sedang marah atau sedang menyampaikan pesan. Namun, penguasa Pulau Huntian hanya melihatnya dan tidak melanjutkan bicaranya. Ada beberapa hal yang tidak perlu dilanjutkan. Anak ini hebat. Dia tahu bagaimana bersikap dengan menahan diri. Ayo kita bertanding. Berhenti saja kalau sudah cukup. Pada saat ini, guru Gua Huoyun angkat bicara. Dia cukup puas karena Ye Xiwen tidak melukai murid Gua Huoyun tadi. Kata-kata ini langsung membuat penguasa Pulau Huntian merasa tidak nyaman. Baru saja, murid-muridnya dipukuli habis-habisan oleh Ye Xiwen. Jadi dia memandang rendah Ye Xiwen. Ini bukan apa-apa. Ini baru permulaan, yang sebenarnya belum datang. Pada titik ini, kepala istana Xuanyuan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Kepala sekolah bukan apa-apa sekarang. Kompetisi ini penuh dengan bakat terpendam. Tak ada yang tahu kapan dia akan kalah. Kurasa tidak, anak ini punya reputasi yang sangat hebat. Hehe, kita lihat saja nanti. Penguasa Gua Huoyun tak ragu memujinya. Ia takut dianggap sombong. Ia memang orang yang sangat sombong. Sebaliknya,
Gaya Ye Xiwen yang tegas dalam bertindak sungguh membuatnya terkesan. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ye Xiwen telah mengambil seluruh sumber air sejatian yang mereka miliki. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal ini. Jika dia tahu, dia mungkin tidak akan memuji Ye Xiwen, tetapi akan merendahkan dirinya dan memburu Ye Xiwen. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dia jenius atau biasa-biasa saja. Anak ini sombong dan mendominasi. Hanya Tuhan yang tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan. Kata penguasa istana Suanyuan dengan sedikit geram. Penduduk Pulau Huntian memandang penguasa istana tertinggi dan mendapati tatapannya lurus ke depan. Tanpa perubahan dari awal hingga akhir. Seolah-olah ia tidak mendengar apapun. Ia hanya bisa menghela napas dan terdiam.